lagi. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa saat-saat yang terindah, yaitu saat dimana kita ada di hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, bawa hati yang terbaik kepada Tuhan, bawa syukurmu yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini, Engkau boleh mengizinkan kami ada untuk memuji menyembah Engkau. Biar hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Biar hadirat Tuhan melawat hidup kami. Biar kasih Tuhan terus ada bersama dengan kami. Itu yang akan membuat kami kuat. Itu yang akan membuat kami mampu melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang
bersarah kepadamu. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu bagi Allah yang selalu hadir dalam hidupmu. Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia hadir selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan pengharapan. Haleluya. Kau sungguh Allah yang setia, selalu bersama kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Semakin indah, indah ku rasakan. Aku dilayakkan untuk pujian. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku nyanyikan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasakan. Aku dilayakkan untuk puji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat
damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Sungguh kami merasakan dekat dengan hati Bapa. Sungguh kami merasakan kasih Tuhan hadir di tempat ini melawat setiap kami. Dekat dengan hadirat-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Tinggal dekat dengan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan kami saat kami datang menyembah Engkau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan kami umat-umat-Mu saat kami datang berserah kepada Tuhan hanya ada di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Ada kebahagiaan di hati kami saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu menaungi setiap kami pagi hari ini. Kami mau mengalami hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semakin dekat dengan Bapa, semakin dekat dengan hati Bapa.
dekat dengan Tuhan. Nikmati hadirat-Nya, Yesus. Hadirat-Mu, Tuhan.
kepada kami hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Berikan kepada kami tangan yang bekerja di dalam pelayanan-Mu. Berikan kami kaki untuk melangkah, melayani Tuhan, melayani umat-umat-Mu dengan kerelaan. Karena kami mengasihi Tuhan. Sebab ada upah yang Tuhan berikan saat kami melayani Engkau. Tidak akan pernah sia-sia saat kami datang menyembah Engkau, saat kami melayani Engkau. Itu sebuah kehormatan bagi kami Tuhan. Layakan setiap hati kami, layakan setiap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu.
Biar setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang hari ini hati kami terus menyembah kepada Tuhan. Biar hidup kami, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya saat hati Tuhan disenangkan, maka ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau berdoa syafaat. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu buat kami hingga saat ini. Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena sebentar kami juga akan memperingati kemerdekaan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan, seperti Engkau sudah menyertai kami hingga tahun ini Tuhan, tolong supaya nanti di ulang tahun yang ke-77 Tuhan, negara kami Indonesia boleh menjadi negara yang semakin tangguh, negara yang semakin kuat, negara yang semakin diberkati Tuhan, dan bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain, buat negara-negara lain. Kami berdoa Tuhan, jangan palingkan wajah-Mu itu dari negara kami, dari negeri kami tercinta Indonesia ini, tapi biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu selalu menyinari bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan seluruh daratan di Indonesia, berkatilah seluruh perairan di Indonesia, berkatilah seluruh kawasan udara di Indonesia. Biarlah turun berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kalau ada oknum-oknum jahat, ada orang-orang di bawah pengaruh kuasa jahat, coba memecah belah bangsa ini, coba untuk merongrong bangsa ini, kami patahkan segala siasat jahat, rencana jahat itu di dalam nama Yesus. Dan kalau ada rancangan jahat yang saat ini sedang dikerjakan, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kami hentikan rancangan jahat itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat aparat keamanan yang ada di negara kami. Kami berdoa buat TNI, buat Polri. Tolong berikan perlindungan pada mereka, berikan takut akan Tuhan pada mereka, bimbing mereka untuk dapat melakukan yang terbaik untuk mengamankan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Tuhan, tolong beri petunjuk tuntunan pada mereka supaya mereka dapat mencegah setiap teror yang sedang dirancang. Mereka boleh mendapatkan bukti-bukti untuk menindak orang-orang yang bermaksud jahat. Engkau tuntun mereka ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pejabat yang telah Kau tetapkan untuk Tuhan menduduki jabatan-jabatan tertentu, baik di pusat maupun di daerah-daerah, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kami berdoa, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan, bila roh takut akan Tuhan berkuasa atas mereka, membimbing mereka untuk dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka sebaik mungkin, sesuai dengan bidang dan jabatan yang mereka emban. Biarlah mereka melakukannya itu semua hanya untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pemerintah yang saat ini sedang berkuasa, berikan hikmat-Mu untuk dapat mengelola kekayaan dan sumber daya yang begitu melimpah di Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Berikan takut akan Tuhan, hikmat-Mu, tuntunan-Mu pada mereka, sehingga di tengah-tengah krisis yang sedang melanda seluruh dunia, Tuhan, bangsa ini boleh diberkati, bangsa ini boleh segera melewati krisis dengan selamat, dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, kirimkan berkat-Mu, rahmat-Mu atas gereja-Mu. Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, gembala sidang, para penginjil, pengajar, dan semua Tuhan, para pemimpin gereja dan umat-Mu. Tolong Tuhan, supaya semuanya hidup di dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hingga lewat hidup mereka, lewat pikiran, perkataan, perbuatan mereka, terang Kristus boleh terpancar ke sekeliling mereka dengan kuat, dan bahkan semakin kuat, sehingga nama-Mu dipermuliakan, sehingga orang-orang yang belum mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus Kristus boleh melihat Tuhan Yesus Kristus ada dalam diri umat-Mu, di dalam diri gereja-Mu, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Mereka boleh menerima keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan buat jemaat-Mu, kalau ada di antara jemaat-Mu saat ini sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kami percaya ketika Engkau mati di Golgota, bukan hanya menebus dosa kami, tetapi bilur-bilur-Mu yang berdarah itu menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit kami di dalam nama Yesus. Saat kami berdoa, biar kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus bekerja, memulihkan setiap bagian tubuh kami yang lemah dan sakit di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah kuat kembali oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh benar, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Bilang Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman yang disampaikan itu keluar dari Engkau sendiri, terucap dari mulut hamba-Mu karena pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini, di bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Bangsa kita sudah merdeka, sudah cukup lama, kita bebas dari penjajahan, dan kesempatan juga buat kita juga harus merdeka dari kehidupan kita, dari kepahitan hidup kita, dan kita akan belajar hari ini menang, merdeka, bebas dari kepahitan. Ya, pagi ini kita akan belajar dari tokoh dalam Alkitab. Ya, kita belajar dari Naomi, seorang Naomi yang terdapat di kitab Rut. Jadi Naomi ini adalah salah seorang Israel. Ya, dia punya suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Dan ketika terjadi kelaparan di bangsa Israel, mereka akhirnya mengungsi ke Moab. Ya, dan ketika di Moab, kedua anaknya menikah di sana, mendapat menantu orang dari Moab. Tapi ternyata di sana Tuhan panggil suami Naomi, Tuhan panggil Elimelek, dan ternyata berlanjut juga Tuhan panggil kedua putranya, Mahlon dan Kilion, dan akhirnya Naomi hanya hidup dengan kedua menantunya. Ya, coba mari kita belajar membaca. Kita buka dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku yang terkasih, kehidupan Naomi merasakan hal yang pahit. Dia merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada baginya, Tuhan itu jauh dari hidupnya. Naomi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Di tanah perantauan dia harus ditinggal oleh suami tercinta, dan juga ditinggal mati oleh kedua putranya. Itu adalah hal yang membuat Naomi
kecewa kepada Tuhan. Naomi kecewa karena Tuhan memanggil orang-orang yang terkasih dalam hidupnya, saudaraku. Nah, banyak hal ketika kita merasakan bahwa hidup kita sama seperti Naomi. Ya, kadang kita merasa orang-orang di sekitar kita menentang kita, orang-orang di sekitar kita menyakiti kita, dan mereka melakukan hal yang buruk dalam hidup kita, dan kita merasa tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi pagi ini kita mari belajar untuk merdeka dari kepahitan, merdeka dari kekecewaan hidup kita. Kenapa kepahitan terjadi dalam hidup kita? Saudaraku, kenapa kepahitan terjadi dalam hidup kita? Penyebabnya adalah kecewa yang berkepanjangan. Kecewa yang berkepanjangan. Contoh aja misalkan hubungan kita dengan suami kita atau istri kita, ya kadang terjadi gesekan dalam rumah tangga. Ya kadang misalkan apa yang kita lakukan selalu salah di mata pasangan kita. Begini salah, begitu salah. Ya akhirnya timbul kecewa, timbul kepahitan dalam hidup kita, dan itu berlangsung hari demi hari, ya detik demi detik, tahun demi tahun, dan itu membuat kecewa yang bertumpuk-tumpuk, dan akhirnya itu membuat kepahitan dalam hidup kita. Ya, kecewa yang berkepanjangan itu menyebabkan kepahitan dalam hidup kita, saudara. Dan kalau itu tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi bom waktu yang bisa membuat rumah tangga kita menjadi kacau. Penyebab-penyebab yang lain apa? Penyebab-penyebab lain kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang terjadi, apa yang kita impikan ternyata tidak menjadi kenyataan. Kita pengennya hidup rukun dengan pasangan, ternyata tidak bisa diwujudkan. Ternyata ada saja hal-hal yang membuat gesekan-gesekan, ya, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harapannya bisa rukun, bisa hidup berdampingan, saling membangun satu dengan yang lain, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ternyata saling berbeda. Apa yang kita inginkan ternyata pasangan tidak diinginkan. Atau mungkin anak dengan orang tua, yang orang tua inginkan ternyata anak tidak inginkan. Ya, sehingga terjadi komunikasi yang tidak baik, dan akhirnya saling melukai satu dengan yang lain. Jadi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan kepahitan dalam hidup kita. Ya, masalah yang bertubi-tubi. Ada saja masalah yang terjadi. Ya, mungkin dengan klien kita, bisnis kita. Ya, masalah ini belum selesai, sudah ada yang masalah yang lain. Tidak selesai masalah yang lain, mungkin masalah juga di rumah tangga, ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya, belum selesai, ada lagi belum terselesaikan, belum ada rekonsiliasi, ada masalah lagi, dan itu berlangsung secara terus-menerus, dan akhirnya pahit itu timbul dalam hati kita. Pahit itu ada dalam hidup kita, saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kadang kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mampu melihat jalan keluar. Ya, jadi hanya berputar-putar di masalah-masalah itu dan tidak ada penyelesaian. Akhirnya
kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa Tuhan itu kok tidak ikut ambil bagian dalam hidup kita ya, tidak ikut menyelesaikan hidup kita ya. Nah itu yang menyebabkan kepahitan dalam hidup kita, kecewanya berkepanjangan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, masalah yang selalu datang bertubi-tubi ya, dan kita tidak mampu keluar dari masalah itu, menyalahkan Tuhan dalam hidup kita ya, banyak penyebab kepahitan dalam hidup kita. Nah bagaimana kepahitan itu untuk siapa saja? Kepahitan itu saudaraku, kepahitan itu bisa menyerang siapa saja, baik itu anak-anak, orang tua, emak-emak, pasangan suami istri, semua bisa. Ya ketika terjadi pertengkaran, terjadi beda pendapat, tidak ada penyelesaian, itu siapapun bisa menjadi kepahitan ya dalam hidup kita. Ya, kepahitan bisa menyerang siapa saja. Tidak pandang umur, tidak pandang usia, ya, tidak pandang gender, mau laki mau perempuan, semua bisa mengalami. Nah, kepahitan bisa sangat lama terjadi. Kalau tidak ada penyelesaian, saudaraku, kepahitan itu akan terus disimpan dalam hati kita, dan jika tidak diselesaikan maka itu bisa sangat lama. Ya mungkin bisa tahun-tahunan, mungkin anak kepahitan dengan orang tua, ya anak dibilangin tidak terima, ya, atau orang tua yang terluka dengan anaknya, ya dengan perilaku anaknya yang dablek mungkin ya. Dan kalau itu tidak diselesaikan, kepahitan bisa sangat lama, saudaraku, terjadi. Ya, kepahitan bisa menyerang siapa saja, dan kepahitan bisa sangat lama. Dan kepahitan bisa sangat merusak, saudaraku. Jadi kalau kita merasa hidup kita itu ada kepahitan dengan seseorang, ya pasti apa yang dilakukan oleh orang itu pasti selalu jelek di mata kita. Ya ada saja yang kurang. Kalau perlu, orang yang pahit itu akan mengompori banyak orang untuk membalas kepahitannya itu, saudara. Ya, itu bisa meracuni banyak orang, meracuni diri sendiri. Ya, mendatangkan gosip, hal-hal yang pelampiasan dari hatinya yang tidak suka itu. Nah, itu merusak hidup kita, merusak hidup saudara. Jadi kepahitan harus dijauhi. Ya. Karena kalau kita pahit dengan seseorang, maka orang-orang di sekitar kita pun juga akan merasakan pahitnya kita kepada orang lain. Karena kita akan menjadi troublemaker, kita akan menjadi penghasut, ya, kita akan menjadi orang yang membuat berita-berita atau membuat hal-hal yang mencemarkan orang lain, menyakiti orang lain, karena itu keluar dari kepahitan kita. Nah, kepahitan juga apa, saudaraku? Kepahitan juga itu hal yang bisa merugikan diri sendiri, saudaraku. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pahit dengan seseorang, jadi hati kita itu sakit, ya. Jadi apa yang dilakukan selalu jelek, itu menurut pandangan kita, dan itu hanya kita yang merasa. Hanya kita yang merasa. Sebagai contoh, kalau misalkan saya kepahitan dengan seseorang, ya, jadi saya pasti akan melakukan hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman, menjelek-jelekkan orang itu, gitu kan. Nah, akhirnya itu membuat diri kita semakin sakit, membuat diri kita semakin jauh terperosok dengan kepahitan hidup kita. Tapi orang yang
orang yang kita pahitin, jadi orang yang kita tidak suka itu, dia tidak merasakan apa-apa karena dia sudah tidak sakit, tidak pahit. Jadi siapa yang rugi? Ya kita. Kalau kita terus memandang kepahitan, itu merugikan diri kita sendiri karena belum tentu dia juga merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan. Ya, jadi kepahitan itu merugikan diri sendiri, dan kepahitan itu kalau disimpan semakin lama, saudaraku, kepahitan itu akan semakin membesar. Ya, akan bertumpuk-tumpuk, dan akhirnya menjadi hal yang sangat mengikat diri kita. Jadi kita akan selalu melihat apa yang dilakukan orang yang membuat kita pahit itu adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saudaraku, cara mengatasinya adalah kepahitan tidak boleh disimpan lama. Saudaraku, kepahitan tidak boleh disimpan lama. Jadi kalau ada masalah harus cepat diselesaikan. Harus cepat diselesaikan. Efesus 4 ayat yang ke-26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi selesaikan secepat mungkin. Supaya apa? Supaya hati kita itu bebas, hati kita itu merdeka, hati kita itu sembuh. Ya, saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan disimpan lama. Semakin Anda simpan, semakin Anda yang sakit, dan belum tentu orang yang menyakiti Anda itu juga sakit. Mungkin Anda sendiri yang sakit. Ya, jadi tidak boleh disimpan, saudaraku. Kepahitan tidak boleh disimpan. Ya, kepahitan harus ditinggalkan dan melangkah memberikan pengampunan. Jadi kalau kita mau sembuh dari kepahitan, kita harus meninggalkan dan melangkah. Ya, ditinggalkan. Belajar mengampuni, memberikan pengampunan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kadang mungkin kita merasa tidak adil. Mungkin kadang merasa, loh aku gak salah kok. Aku yang disakiti kok. Kenapa aku yang harus mengampuni? Kenapa aku yang harus minta maaf? Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ampunilah musuhmu, saudaraku. Jadi Anda harus belajar untuk meninggalkan. Anda harus belajar untuk melangkah, memberikan pengampunan jika Anda mau sembuh dari kepahitan hidup Anda. Walaupun Anda merasa disakiti, Anda merasa dihakimi, belajar, saudaraku, untuk memberikan pengampunan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni.
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Mari ambil komitmen dalam hidupmu untuk belajar mengampuni, saudaraku. Belajar mengampuni, memberi hati untuk mengasihi. Mungkin sakit dalam hidup kita, tapi mari kita minta pertolongan Tuhan memampukan hidup kita untuk mengampuni. Jangan menyimpan hal yang busuk dalam hati kita. Lalu apalagi saudara? Kepahitan tidak boleh disimpan lama. Kepahitan harus ditinggalkan dan melangkah memberikan pengampunan. Dan kalau kita tidak mampu, kita minta kasih Tuhan untuk memulihkan hati kita. Minta kasih Tuhan untuk memulihkan hati kita, saudaraku. Karena ketika Tuhan memulihkan hati kita, menjamah hati kita, maka kita pun akan mampu untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan sudah mengajarkan di doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan orang lain, supaya kita juga diampuni Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan mengalir, memenuhi hidup kita, menjamah hidup kita, hati kita, untuk kita mampu untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kalau orang sakit, saudaraku, kalau orang sakit pasti akan mencari obat, dan obatnya kebanyakan pasti ada. Ya, jadi kalau batuk pasti mencari obat batuk, saudaraku ya. Kalau flu ya mencari obat flu. Kalau orang sakit pasti mencari obat untuk sembuh, saudaraku. Nah, begitu juga kepahitan. Nah, kalau batuk obatnya ya cari obat batuk. Nah, kalau kepahitan obatnya apa? Kepahitan ya obatnya kita harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ya, jadi tindakannya kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Harus ada actionnya, saudaraku. Ya, itu tanggung jawab pribadi kita. Ya, kita harus ambil, kita harus komitmenkan untuk melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak action, itu tidak akan terjadi terobosan, tidak akan terjadi pemulihan dalam hidup kita. Karena itu adalah pengampunan pribadi kita kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan yang memampukan, tapi keputusan untuk mengampuni adalah diri kita, adalah hidup kita yang memutuskan, saudaraku. Nah, kalau Anda ingin sembuh dari kepahitan hidupmu, dari orang-orang yang menyakiti engkau, mungkin terlalu sakit, Anda tidak mampu, Anda harus minta pertolongan Tuhan, dan Anda harus melakukan action, melepaskan pengampunan.
Kalau Anda tidak action, Anda tidak melakukan itu, melepaskan pengampunan, tidak akan terjadi terobosan, saudara. Ya, jadi minta pertolongan Tuhan untuk memulihkan hidup Anda dan Anda take action untuk melepaskan pengampunan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang tidak mampu untuk meredam kepahitan dalam hidupnya, kekecewaan dalam hidupnya. Dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang justru tidak baik, saudara. Kain harus membunuh adiknya Habil karena apa? Karena pahit, karena panas hati, karena cemburu, karena kekecewaan dalam hidupnya. Dia tidak mampu melepaskan dan akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Saul ingin membunuh Daud juga karena kepahitan, karena kecemburuan, karena iri hati. Maka pagi hari ini, saudaraku, pastikan hidup Anda lepas dari kepahitan dalam hidup. Bangun kembali komitmenmu untuk melepaskan kepahitan itu. Minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, memulihkan hatimu, menyembuhkan luka hatimu. Minta dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Mari nyanyikan lagu ini dan mulai renungkan. Mungkin engkau teringat dengan orang-orang yang menyakiti Anda. Mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari letakkan tanganmu di dadamu dan mari berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini Anda diingatkan dengan orang yang menyakiti hidup Anda, berdoalah kepada Tuhan pagi ini, saudaraku. Berdoalah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memampukan Anda untuk melepaskan pengampunan buat orang tersebut. Sebutkan namanya. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan, kami teringat dengan orang-orang yang menyakiti hati kami. Sebutkan namanya, saudara. Sebutkan namanya. Tuhan, kami melepaskan pengampunan buat mereka. Kami mengampuni mereka, Tuhan. Kami mengampuni mereka. Kami mengampuni mereka. Kami mengampuni mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan. Oh, Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami dibebaskan, kami bebas. Kami lepas dari kepaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, bersyukur buat kesempatan boleh menyembah dan mendengarkan kebenaran-Mu. Biar hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua sudah melayani, berkati Pak Agus yang sudah share firman, pakai semakin dahsyat. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, biar sepanjang minggu ini kami mengalami kemenangan, kemerdekaan bersama Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang indah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya berjumpa besok pagi lagi.